bahwa saya sering sakit, sering pusing, sering vertigo. Itu yang terutama banget vertigo sampai benar-benar mau pingsan yang kalau buka mata tuh mutar rasanya. Begitu saya ikut koreo, hubungan dengan mama saya itu dibilang baik ya baik, dibilang enggak juga enggak. Ada sakit hatinya saya di masa saya kecil. Saya sering ditinggal mama saya karena mama saya ikut papa saya kerja yang selalu di luar kota. Jadi kita dititipkan ke oma. Nah waktu selama dititipin itu kan saya ngerasa, aduh, kok saya nggak pernah diajak, dititipin terus dengan didikan oma saya yang ortodok banget, yang nggak boleh kesini nggak boleh, ke situ nggak boleh, apa-apa semua nggak boleh. Jadi aduh ternyata banyak sekali yang saya pendam selama ini. Jadi sessionnya Kak Yuli waktu itu berarti benar-benar tentang sama hubungan mama yang nggak sengaja terangkat ya, tertrigger itu muncul ya karena waktu session sama koreo di Zoom ya. Kira-kira itu kapan ya Kak? Ingat nggak session sama koreo itu pas di Zoom kapan? Ingat nggak? Udah berapa lama? 2 bulan ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, 2 bulan yang lalu ya. Kerugian apa sih yang Kak Yuli rasakan, atau mungkin pengaruh buruk apa yang Kak Yuli rasakan karena mendam emosi yang karena sebetulnya trauma sama mama, luka batin sama mama itu, pengaruh buruknya dalam hidup Kak Yuli itu seperti apa? Mungkin di keluarga, mungkin di hubungan mama, bisa ceritakan nggak pengaruh yang buruknya seperti apa karena nyimpan emosi itu? Kerugiannya ya banyak lah. Saya merasa bertahun-tahun kehilangan momen sama mama saya karena mama saya kan jauh. Terus kita jarang ketemu. Begitu ketemu juga nggak ada rasa senengnya, nggak ada sesuatu yang membuat saya tuh rindu sama mama saya. Tapi begitu saya ikut live-nya Koko 2 bulan ikut live, kejadian mama saya sakit. Saya langsung segera pulang. Walaupun dari keadaan pandemi ini saya tetap harus pulang. 1 minggu full saya ngerawat mama saya. Wow. Iya, 1 minggu saya ngerawat mama saya. Saya masakin, pokoknya semuanya saya. Sampai suami saya bilang, kok tumben sampai di. Berarti dulu sama sekali Kak Yuli nggak pernah ngelakuin apa-apa buat mama, berarti nggak pernah mau ya, bener-bener kayak ya udah biarin aja. Ya ada kemauan tuh ada, tapi selalu kayak balik lagi keinget, ngapain sih, orang dulu aku juga ditinggal terus gitu loh. Merasa aku tuh nggak pernah diurus sama mama aku. Jadi ya setiap kali ada perasaan yang pengen telepon mama tapi selalu itu kayak kebantah sendiri dalam hati tuh, ngapain ya, jadinya gitu selalu keputus lagi, ngapain. Dan sekarang saya telepon mama setiap hari. Berarti kalau saya boleh tanya ya, berarti orang-orang sekeliling Kak Yuli juga udah sadar dengan akan perubahan Kak Yuli ini dong, benar-benar kayak kok kamu berubah begitu ya, sama mama kamu, sama mama saya, dan kedua sama mertua saya. Mertua emang berkata apa nih Kak Yuli? Sebetulnya selama ini tuh mertua saya selalu ngomong yang membuat saya nggak enak, dan itu saya pendam. Dengan saya pendam itu ternyata saya nggak sadar bahwa saya sering sakit, sering pusing, sering vertigo. Itu yang terutama banget, vertigo sampai benar-benar mau pingsan yang kalau buka mata tuh mutar rasanya. Begitu saya ikut koreo, mertua saya mau ngomong apa saja, saya nggak pernah peduli sekarang. Sampai mertua saya gini, kamu tuh diajak ngomong kok ketawa-ketawa aja sih kan. Ngaruh banget dalam hidup saya. Saya bisa didik anak-anak dengan baik, bisa ketawa, bisa semuanya saya lakukan dengan baik, happy. Biasanya saya di rumah tuh ada di titik jenuh. Saya suka telepon, saya pengen jalan-jalan Pak. Ya udah pergi aja, kenapa sih? Nggak tahu, tiba-tiba suntuk aja saya gitu. Pengen keluar dari rumah. Tapi sekarang enggak. Justru tetangga saya bilang, kok nggak pernah keluar sih sekarang katanya. Wow, berarti suami, mertua, tetangga ini semua menyadari perubahan di rumah aja terus nggak pernah keluar. Kok nggak pernah keluar sih katanya. Biasanya kan saya lalu lalang pakai mobil keluar kelihatan. Kok nggak pernah keluar sih sekarang? Iya, kok enakan di rumah ya, saya gitu. Kak Yuli ini ngerasa ini semua udah hilang permanen belum dari hidupnya Kak Yuli? Emosi ini masih sudah hilang permanen kah? Udah nggak mengganggu lagi? Enggak. Suami saya ajak pulang ya, iya. Terus dia duluan yang nanya mau berapa hari gitu. Biar saya nggak sakit hati kan.
Mau berapa hari? Terserah, saya bilang mau nginep berapa hari juga ya nggak apa-apa. Beneran nih? Iya. Akhirnya seminggu di sana. Suami Kak Yuli sadar gak sih Kak Yuli ikut kan perubahan Kak Yuli karena ikut event yang Diawati Arti yang di Zoom, atau dia nggak tahu? Tahu. Dan Oh, tahu. saya meracuni suami saya untuk ikut DTK kemarin. Oh, oke. Karena saya berpikir, masa saya aja yang berubah? Karena kan di rumah tangga yang jalaninnya berdua. Betul. Kenapa nggak dua-duanya yang dirubah menjadi lebih baik? Oh, jadi suami Kak Yuli udah ikut nih, udah ikut DTK. Udah ikut DTK yang terakhir kemarin ini ya. Itu jangan saya aja yang berubah, kalau bisa suami saya juga berubah. Berarti sebetulnya apakah ini aku agak gali ya, apakah ada emosi juga nih sama suami ini dalam tanda kutip ya? Pastilah. Pasti boleh ada. di sharing nggak satu hal yang paling mengganggu aja sama suami itu apa? Yang mengganggu? Iya, yang sangat mengganggu banget. Suami aku tuh cepat emosian. Mau itu dengan anak-anak, mau itu ada omongan sesuatu tuh langsung yang ya aku nggak pahami karena mungkin selama kerja banyak masalah ya. Terus sampai di rumah mungkin ngelihat anak-anaknya yang malas bangun pagi, sepele kan, pasti ribut. Dan yang kena kan pasti aku, mamanya yang di rumah. Kamu nih nggak pernah ngajarin anaknya bangun pagi lah, apa gimana? Aduh kan capek ya yang dibahas kok itu lagi, ntar gini gitu. Dan setelah ikut DTK, banyak perubahan. Mau anaknya bangkong sampai jam 12 juga tuh nggak dibangunin, nggak disentuh, nggak di apa. Biasanya udah ngomel, bangun pagi-pagi, benar tuh rezekinya dipatok ayam katanya. Dan kalau aku boleh tahu itu berapa lama sih Koreo membantu rilis itu emosi itu semua Kak Yuli ya? 10 menit ya. Waktu malam itu ya, waktu begitu disuruh tulis, tarik napas, buang, langsung kok nggak ada ya, kok plong banget, hati tuh rasanya nggak ada yang ganjel. Biasanya kan ada tetap mengganjal, tuh nggak ada. Terus besoknya saya coba lagi ya kayak kupas bawang itu, coba lagi dan hilang, semuanya hilang, nggak ada. Kak Yuli nggak pernah ceritain tentang ke Korea tentang apa ya masalah ini? Enggak, sama sekali nggak ceritain background detail segala macam, sebenarnya nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti hanya melakukan apa yang Korea lakukan, yaitu tulis kupas bawang emosi-emosinya, dan Kak Yuli kerjain sendiri. Korea ajarin cara lepasnya, dan Kak Yuli melepaskan sendiri ya, berarti semuanya benar-benar pada waktu itu. Wah, keren banget nih. Oke. Pernah coba cara lain nggak sih untuk untuk menghil masalah emosi-emosi ini? Pernah coba cara lain nggak sebetulnya sebelum? Ada satu waktu itu teman aku, dia juga psikolog ya. Terus pernah cerita sebagian, curhat sih jadinya. Cuman kan tidak membuat lega, tetap nanti kecentok lagi, ya pasti emosinya naik lagi. Kalau di Diawati Arti ini benar-benar kayak udah lepas, kayak pas ke trigger itu kayak udah tinggal ketawa-ketawa doang. Gak usah jauh, masalah nyetir. Kalau sampai ada yang aku bisa marah. Pernah sampai pepet-pepetan itu juga pernah, padahal perempuan ya. Tapi begitu sekarang, kalau saya ya udah sana duluan, mau ngapain sih, paling kebelet pup kali. Wow, udah nggak asli, jadi lebih santai, lebih ngikutin aja lah, terserah gitu kan. Pokoknya lebih enjoy, enak banget hidupnya sekarang. Lebih ini yang namanya hidup tuh ya, yang ketawanya benar-benar keluar dari hati ya, ketawanya tuh. Lo selama ini mungkin ketawa-ketawa tapi kan kenapa sih ada gitunya. Sempat merasakan pusing sampai vertigo, itu masih dirasakan nggak sampai sekarang, yang pusing dan vertigo itu? Sekarang enggak. Saya udah nggak pernah vertigo, nggak pernah pusing. Kemarin sempat pusing ternyata karena mata. Begitu saya pakai kacamata hilang. Oh, ternyata efeknya mata, bukan karena yang lain. Ada pesan nggak sih untuk orang-orang yang masih nggak percaya dengan sistem Diawati Arti? Ayo cobain gitu kan. Jadi biar bisa merubah hidupnya lebih baik, biar orang-orang sekeliling kita juga tuh ngerasain dampaknya. Karena kan kalau kita berubah, sekeliling kita juga kan pasti akan tahu, oh iya, kok bisa berubah ya? Dari mana tuh? Pasti gitu. Pokoknya ayo ikut Diawati Arti, ikut live-nya tuh tiap malam pasti seru. Nggak mungkin nggak seru, pasti banyak pelajaran yang bisa diambil. Apakah Kak Yuli setuju bahwa ini merupakan Diawati Arti ini merupakan sebuah penemuan baru yang layak mendapatkan rekor muri? Setuju banget. Kenapa Kak Yuli?
OTRT itu penting banget buat merubah hidup seseorang, buat menjadi terang buat dunia, penting banget. Menjadi saya lebih baik, lebih happy, lebih bahagia setiap harinya tuh nggak ada yang bisa bayar. Pertanyaan terakhir Kak Yuli, apakah informasi yang Kak Yuli sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Saya tanpa direkayasa, justru sekeliling saya yang melihat perubahan dalam hidup saya sebetulnya. Anak-anak juga bilang, wah mama ketawa terus sih gitu kan. Mama telepon siapa sih? Kok bisa ketawa-ketawa? Jadi nanyanya gitu. Seneng banget ya pokoknya sekarang. Oke Kak Yuli, thank you banget Terima buat sharingnya, itu keren kasih. banget. Saya nggak nyangka ternyata dari mama nyasar kemana-mana. Terima kasih Kak Yanda. Yuk, thank you.